Perkenalkan, nama saya Fathur Rahim. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Saya akan memberikan tutorial mengenai landing page menggunakan Java. Pertama, pastikan laptop Anda memiliki aplikasi XAMPP. Fungsi dari XAMPP ini adalah menjadikan laptop atau komputer Anda sebagai database MySQL. Seperti itu. Setelah kita hidupkan XAMPP dan MySQL kita masuk ke CMD atau Chrome juga bisa. Kita masuk ke CMD saja. Masuk ke CMD. Setelah itu kita klik cd dot 2 untuk keluar dari administrator. Klik lagi untuk keluar dari user. Setelah kita masuk ke C, kita masuk ke XAMPP. cd x, lalu masuk ke MySQL, lalu masuk ke bin. Nah, setelah sampai di bin, kita masuk ke MySQL tersebut, masuk ke database. Caranya dengan klik MySQL main root. Ini default. Apabila database Anda di password, maka Anda tambahkan min-p, maka akan muncul tampilan enter password. Karena punya saya tidak di password, jadi langsung klik enter, nggak bisa langsung masuk. Setelah itu kita buat terlebih dahulu database untuk halaman login tersebut. Caranya dengan klik create database. Setelah itu nama databasenya seumpama kuliah. Maaf, tetap typo. Create database kuliah. Nah, setelah itu kita cek di sini show databases. Cek apakah sudah ada. Di sini terlihat nih kuliah sudah ada database kuliah. Nah, setelah itu kita masuk ke database kuliah dengan cara klik use. Setelah itu nama databasenya, titik koma, enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita berada di database kuliah. Setelah masuk di database kuliah, kita buat tabel. Di sini studi kasusnya seperti ini ya. Jadi memasukkan seperti ini. Jadi memasukkan NIM dengan password saja. Jadi mahasiswa hanya memasukkan NIM dengan nama password saja. Jadi kita buat dua tabel tersebut. Kita buat create table. Setelah itu nama tabelnya apa? Nama IM. Setelah itu isinya ya. Tidak usah. Create table name. Oh ya, maaf. Kolomnya lupa. Create table akun kok ini. Create table akun. Setelah itu isinya name dengan tipe data integer. Kita buat varchar aja ya, biar char agar bisa memasukkan NIM dengan angka dengan huruf. Cuma kekurangan dari char ini adalah semua NIM panjang datanya harus sama. Jadi tidak boleh ada yang kurang satu atau lebih satu, tidak boleh. Kalau ada yang kurang dari satu atau lebih dari satu, maka yang terjadi adalah
data yang ditampilkan menjadi acak, akan menjadi acak, jadi tidak bagus. Karena di sini semua mahasiswa tipe panjang datanya sama, maka saya menggunakan char. Dan panjang 9. Panjang 9, setelah itu kita koma, setelah itu password. Untuk password ini kita menggunakan varchar, karena setiap mahasiswa kemungkinan memiliki panjang data dari password itu yang berbeda-beda. Kita pilih 255 ya. Itu kita klik. Nah, kita lihat dulu tabelnya. So, tables. Nah, setelah itu kita select untuk melihat isi dari tabel akun tersebut. Oke, kalau di sini tidak ada, kita lihat di Chrome. Kita lihat di Chrome saja. Biasanya muncul ya kalau di select. Nah, terus belum ke refresh. Oke, santai. Nah, kita masuk ke database kuliah. Setelah itu akun, kita masuk ke akun. Tuh, select bintang sama select. Oh iya, maaf. Jadi kalau pakai select bintang from akun ini ya menampilkan isi data dari kedua kolom ini. Jadi gitu. Jadi kalau setelah itu kita masukkan data, bisa masukkan lewat sini atau lewat sini juga bisa. Kalau lewat sini sintaknya seperti insert itu, setelah itu nama tabelnya, setelah itu akun, habis itu values. Nah, di dalam values ini harus urut ya. Dalam values ini kita masukkan pertama NIM terlebih dahulu, karena tabel kolom pertama NIM. Percobaan kali ini menggunakan NIM saya ya, 41220764. Setelah itu password, kita masukkan passwordnya. Sebentar. Passwordnya saya pilih 1234. Nah, itu enter. Maaf, insert ya. Sering typo insert. Kolom. Kok pakai kolom? Maaf, ini harus dikasih titik seperti ini. Saya lupa kasih titik seperti ini. Nah, baru masuk. Kita refresh di sini. Pakai ini aja guys.
select from akun. Nah, maka NIM dan password akan masuk ya. Setelah kita masukkan NIM dan password, kita masuk ke NetBeans. Kita buat terlebih dahulu Java application. Kita pilih Java application. Setelah itu namanya terserah, saya pilih GUI2 GUI3 tidak bisa pakai main class ya, karena kita memakai yang berbeda. Finish. Nah, kita masuk ke GUI3, kita search package, default package. Nah, kita buat package baru, kita buat Java class baru namanya sebentar, namanya config ya. Maaf, kita buat package dulu. Java package namanya GUI. Nah, setelah itu kita new, kita pakai Java class, kita namakan config Java application project package GUI. Oke, klik finish. Nah, fungsi config ini untuk melihat apakah data atau database kita sudah tersambung atau tidak dengan NetBeans. Sebelum kita memprogram config, kita masuk dahulu ke service, menu service. Setelah itu klik database. Setelah itu klik kanan. Setelah itu klik new connection. Setelah itu untuk driver kita pilih MySQL connector JDriver karena kita menggunakan MySQL. Setelah kita klik next. Nah, yang kita ganti di sini adalah nama database. Nama database yang dimasukkan adalah nama yang kita buat tadi. Yang kita pilih adalah kuliah. Setelah itu tes koneksi apakah database ini ada. Nah, apabila muncul connection succeed, ini berarti database itu ada dan bisa disambungkan. Apabila database Anda memiliki password dari database itu Anda masukkan password dari MySQL ya. Password dari MySQL Anda masukkan di sini. Seperti itu. Setelah itu kita klik next. Langsung next. Oke, finish. Setelah itu kita masuk ke project lagi, kita klik libraries, klik kanan di libraries, habis itu klik add library. Kita tambahkan MySQL JDBC driver agar terhubung dengan project ini. Setelah kita tambahkan, kita masuk ke config Java. Dalam public config kita buat private connection. Nah, private connection. Nah, tempat private static connection dengan MySQL .config
sebelum kita masukkan ini dulu, kita import dulu ya. Jangan lupa import, jangan lupa tadi kita import dulu. Import java.sql connection ya, agar bisa terkoneksi dengan database. Nah, maka tidak merah. Setelah itu import java.sql driver manager. Setelah itu import java SQL exception. Nah, baru kita masuk ke public class. Setelah membuat koneksi, kita buat public static dulu. Connection terus sebentar kita tinggal dulu ya, nggak apa-apa ini. Setelah kita try, maaf, ini bukan titik koma ya, makanya ya. Nah, bukan titik koma. Kita try. Untuk string URL ini kita masukkan URL yang tadi service, tapi di perkuliahan ini kuliah, klik kanan, properties. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan di sini. Nah, masukkan di sini. Setelah itu string user, karena kita tidak menggunakan password untuk MySQL kita. Jadi ini root ini adalah string user, ini adalah username dari MySQL kita. Itu kita hapus di sini, user nama user database di sini, password database di sini, URL database. Nah, URL database. Jadi apabila salah satu ini ada yang salah, maka program ini tidak bisa masuk ke database Anda. Seperti itu. Ini untuk memasukkan tadi apa namanya? Masukkan dulu libraries tadi. Masukkan driver. Driver.
pilih yang ini ya, karena nanti kita memakai 3 pilihan. User, setelah itu di sini pertama URL terus itu setelah itu yaitu user itu pas titik koma ini pakai SQL. Nah itu ya, maaf C-nya terlalu besar tadi. Setelah itu kita klik catch di sini karena pasangan dari tray adalah catch. Jadi apabila netpin kita tidak tersambung dengan database, maka program akan mencoba di catch. Fungsinya apabila nanti koneksi gagal, maka akan muncul pop-up notifikasi. Setelah kita klik return program sudah tidak ada yang error ya, cuma tidak apa-apa hiraukan ini. Setelah itu kita save. Jadi ini untuk pertama ya, dasar apabila ada yang salah di sini maka nanti seterusnya programnya tidak akan jalan ya, karena kunci dari tersambungnya antara NetBeans dengan program dengan database itu ada di sini kuncinya. Jadi kalau ada yang salah nanti database tidak muncul atau gimana nanti errornya, nanti saya akan coba errornya. Setelah itu untuk tampilan GUI kita klik kanan, klik new, terus itu kita pakai JFrameForm agar kita langsung drag and drop ya formnya. Kita namakan login. Nah, kita klik finish. Di sini terdapat kontainer-kontainer yang bisa kita gunakan ya, seperti label untuk label link, terus text field untuk mengisi inputan teks ya yang akan kita masukkan. Langsung kita coba aja, kita masukkan pertama dulu text field. Di sini yang fungsinya nanti mahasiswa dapat menginputkan NIM, masukkan NIM, dan ini text field 2 untuk menginputkan password. Kita kasih label di sini agar tahu mana yang NIM, mana yang password. NIM. Setelah itu kita tambahkan lagi label di sini password. Nah, kita hilangkan dulu ini dengan klik kanan, setelah itu edit text ya, klik kanan edit text. Nah, setelah itu kita kasih label di sini namanya login. Setelah itu kita klik dua tombol, kita beri dua tombol ya, maksudnya kita beri dua tombol ini ya, button ini saya taruh sini. Nah, kita ganti namanya edit text menjadi registrasi apabila mahasiswa masih belum punya akun ya untuk login. Edit text login. Setelah sudah jadi, kita ganti satu persatu variabel name-nya agar saat kita search, kita program di sini, di search ini kita tidak kebingungan. Jadi gitu. Kita
kita ganti text field pertama dengan nama text name ya. Variable name kita ganti txt underscore name. Oke. Maka di sini akan otomatis terubah ya. Nih, di sini akan terubah. Berganti karena kita sudah ganti tadi variable name-nya. Jadi jangan salah ya, biasanya banyak yang salah untuk ganti seperti ini, ganti nama registrasi biasanya yang diganti adalah variable name-nya. Jadi kok gak keganti gitu. Biasanya banyak yang seperti itu. Itu salah di situ ya. Kita change variable name di sini juga, kita ganti txt score password. Oke. Setelah itu button registrasi kita ganti dengan nama btn registrasi. Login kita ganti jadi btn underscore login. Nah, setelah kita ganti semuanya sini sudah ganti ya, kecuali label, karena label kita nggak ganti, jadi kita ganti yang text field sama button tadi. Setelah itu kita buat fungsi untuk tombol-tombol ini ya. Pertama kita buat untuk login dulu, caranya dengan klik 2 kali button atau di sini event action atau action perform. Ini nanti akan langsung ditujukan ke source code. Nah ini ya. Jadi semua program untuk button login dilakukan di sini dan tidak boleh di luar button ini ya. Makanya di sini tidak bisa dihapus. Di sini permanen, tidak bisa dihapus. Oke, kita gunakan try catch dan if else ya nanti ya. Jadi apabila if else ini fungsinya apabila nanti ada yang salah, kita munculkan nanti peringatan salah, password salah. Bila berhasil if-nya, maka akan muncul tulisan berhasil login. Kita buat programnya dulu. Fungsi dari getText ini untuk memasukkan tadi ya, apabila nanti kita masukkan di text field pertama ini, nanti akan otomatis masuk ke program sini nanti. Kita buat try-nya untuk di SQL dulu ya, untuk program di SQL. Nah, untuk program ini kita harus hati-hati ya. Kita harus teliti untuk program ini, karena apabila ada yang salah maka tidak akan muncul ya nanti.
Setelah itu kita save, kembali ke desain. Setelah itu kita klik registrasi. Nah, kita buat di sini, kita tulis. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang yang tadi ya, karena tadi ada kewajiban sholat dan juga hujan di sini, jadi suaranya kecil. Jadi kita lanjutkan dalam permasalahan tadi ya. Jadi setelah saya analisis tadi, ternyata ini tidak usah ya. Ini tidak usah, karena kita perlu mengenalkan lagi ya Mister nih. Jadi tidak usah. Setelah itu pada config, ini saya lupa tadi untuk menghapus ini. Jadi ini sampai tanda tanya, kita hapus sampai tanda tanya. Jadi tinggal kuliah saja. Kita save, Ctrl S, save juga. Nah, tidak ada yang error, jadi kita coba run. Klik kanan, run file. Nah, kita coba di sini. Ini kita salahkan dulu. Nah, maka akan muncul name atau passwordnya yang salah. Setelah itu kita masukkan data yang betul. Kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi. Nah, untuk menampilkan isi dari tabel itu kita menggunakan dash akun. Tadi saya lupa menggunakan select ya. Pakai dash akun ini untuk menampilkan isi dari tabel. Untuk select tadi, select bintang ini artinya menampilkan semua isi di kolom ini ya, dua kolom. Menampilkan kedua isi di dua kolom ini. Setelah itu kalau kita select mau menampilkan salah satu dari kolom ini, kita pilih select name, nama kolomnya, select name from, setelah itu nama tabel. Kita masukkan data yang benar sini. Ini saya passwordnya 123. Kita login. Nah, maka akan muncul tulisan berhasil login. Berarti sini sudah tersambung ya database, antara database dengan GUI. Seperti itu. Mungkin apabila ada yang ditanyakan nanti bisa chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.